Tanpa Partai Persatuan Pembangunan, Koalisi Merah Putih berhasil menguasai kursi pemimpin MPR. Meski koalisi lawan mengusung Ketua DPD sebagai kandidat Ketua MPR, KMP tetap unggul. Suara DPD mampu dipecah. Bagaimana langkah koalisi besutan Prabowo setelah mampu menguasai parlemen? Masih perlukah kehadiran P3 bagi koalisi? Yang ngomong MC. Ya, sudah resmi Koalisi Merah Putih memang menguasai penuh parlemen. Nah, Koalisi Merah Putih ini sudah menguasai parlemen, berarti bisa dikatakan juga Koalisi Merah Putih ini solid. Nah, kira-kira bagaimana jalannya pemerintahan ke depan nanti? Kita akan bahas bersama Yandri Susanto, Wasekjen PAN, dan juga anggota fraksi PAN, serta Muhammad Kodari, pengamat politik Indobarometer. Selamat pagi. Pagi. Saya ingin mulai dulu dari Mas Yandri. Nah, sekarang kan KMP sudah kuasai parlemen nih, baik dari DPR maupun dari MPR. Apa agenda selanjutnya dari KMP? Ya, saya kira pertama alhamdulillah dan terima kasih atas doa masyarakat, kemudian kekompakan KMP, sehingga pada pagi tadi kita sudah mendapatkan pimpinan MPR untuk 5 tahun ke depan. Dan bagi kita sebenarnya Indonesia, baru kali ini terjadi di Republik ini. Kalau zaman Orde Baru itu antara pemerintah sama DPR tukang stempel. Kemudian zaman reformasi 15 tahun terakhir, itu selalu saja parlemen itu mengikut mayoritas kepada pemerintah. Nah, sekarang kita disuguhkan parlemen lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah. Artinya pemerintah sendiri, parlemen sendiri, mayoritas. Yang tidak berkoalisi dengan pemerintah. Nah, inilah mungkin hikmah dari semuanya ini bisa memberikan pengawasan yang lebih kepada program-program pemerintah. Ujung-ujungnya esensi demokrasi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itu kami sudah dipercaya baik di DPR maupun di MPR, yang walaupun tadi Mbak kita deg-degan juga, saya kira Koalisi Merah Putih tidak bisa memprediksi tadi, dan sebelah sana lebih overconfident akan memenangkan pertarungan, dan kita nothing tulus saja. Tapi kita dengan ketokohan kita, dengan kemampuan kita, dengan komunikasi kita yang bagus, bahwa politik itu tidak ada kata titik, selalu saja ada koma dan tanda tanya, ya kan? Nah, itu yang kita mainkan gitu. Berarti nanti step berikutnya akan sapu bersih kursi komisi nanti. Ya, saya kira kalau memang itu ada peluang dan kita berkeyakinan bahwa parlemen ini di bawah Koalisi Merah Putih akan kuat. Kita akan menunjukkan bahwa kita punya karakter gitu loh. Kita punya program yang bagus. Sehingga kalau misalkan ada peluang itu, saya kira tidak ada masalah. Dan Tatip memang di Undang-Undang MD3, di Undang-Undang 17 tahun 2014, kemudian disusul dengan tata tertib DPR, itu memungkinkan Koalisi Merah Putih untuk menguasai seluruh komisi, bahkan alat kelengkapan DPR yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya memudahkan Koalisi Merah Putih untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan memang lebih luasa, lebih kena, termasuk kepengawasan pemerintah. Kita lebih kelihatan. Wah, ini Koalisi Merah Putih memang kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa parlemen akan kita jadikan ajang untuk pengabdian kepada rakyat. Nah, Mas Kodari, kira-kira kalau misalnya sekarang memang hasilnya sudah demikian begitu ya, KMP begitu powerful gitu di parlemen, apa yang akan terjadi ke depan? Ya, saya kira pertama mengucapkan selamat ya kepada Pak Zulkifli Hasan. Lepas dari pertarungan politik yang ada, saya kira memang Pak Zulkifli Hasan adalah orang yang tepat untuk jadi Ketua MPR, karena memang dia sudah senior, pembawaannya juga tenang. Pada masa-masa kritis, karakter seperti itu diperlukan. Yang kedua, saya kira salah satu kunci kemenangan dari KMP adalah komposisi calon pimpinan MPR yang ditawarkan. Kalau kita bandingkan antara komposisi Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, memang harus dikatakan bahwa calon-calon dari Koalisi Merah Putih itu calon-calon yang latar belakangnya itu sudah senior. Orang-orang lama, orang-orang yang sudah punya jaringan, ketimbang misalnya dari calon Koalisi Indonesia Hebat. Misalnya tentu saja pertama dari PAN adalah Zulkifli Hasan, kemudian Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat Nur Wahid sebelumnya malah Ketua MPR, mantan Presiden PKS. Lalu kemudian Pak E.E. Mangindaan, itu juga orang senior sekali, dan keterwakilan Sulawesi ya, dan dari di luar Islam. Kemudian Mahyudin itu tokoh senior di Partai Golkar. Nah, kalau kita bandingkan calon dari Koalisi Indonesia Hebat dari PKB ya, bukan bermaksud mengecilkan ya, tapi memang
orang-orang yang relatif lebih muda begitu. Jadi menurut saya ini salah satu variabel yang juga penting. Nah, yang menarik sebetulnya hitung-hitungan di atas kertas dengan adanya P3 ditambah kemudian adanya DPD, Koalisi Indonesia Hebat ini sebetulnya lebih unggul. Memang nama Osman Sabtaodang itu ada di 2 kelompok ya, di 2 paket sesuai dengan aturan tatib. Tapi di paketnya Koalisi Indonesia Hebat posisinya sebagai calon ketua begitu. Jadi sebetulnya buat DPD itu dalam tanda kutip lebih menarik ya. Walaupun memang tidak semua orang DPD pro atau mendukung Osman Sabta. Tapi intinya adalah hitungan di atas kertas sebetulnya kalau linear Koalisi Merah Putih ini kalah. Sebetulnya kalah gitu. Tapi bahwa kemudian bisa menang, ya menurut saya ini memang powerful sekali begitu. Ketika di atas kertas saja itu kalah, tapi ternyata bisa menang gitu. Apalagi kalau memang di atas kertas itu bisa, apalagi kalau di atas kertasnya memang menang. Gitu. Memang kalau di atas kertasnya menang, seperti pemilihan DPR memang telak sekali gitu. Tapi yang jelas begini, menurut saya proses tadi malam itu bagus sekali buat masyarakat Indonesia, memberikan sebuah kesejukan politik dalam pengertian walaupun pimpinan akhirnya diputuskan dengan cara voting, tapi semuanya hadir. Voting itu lengkap, tidak seperti DPR di mana kemudian ada kelompok yang walk out begitu. Menurut saya pimpinan MPR ini kalau kita bicara legal formal sama legalnya dengan pemilihan DPR. Tapi kalau bicara legitimasi, hemat saya proses tadi malam itu lebih legitimate dibandingkan pemilihan DPR. Karena dalam pemilihan DPR ada yang walk out. Iya betul. Berarti kedepannya nanti analisanya jalannya pemerintahan seperti apa gitu. Apalagi tadi dari perwakilan KMP sudah mengatakan bahwa kita akan sapu bersih komisi-komisi. Ya selamat kita dengan per hari ini saya sebagai orang yang menganalisis ilmu politik mengatakan selamat datang kepada pemerintahan yang terbelah atau divided government gitu. Pemerintahan yang terbelah ya tadi sudah disebut oleh Bang Yandri ya. Tapi dalam literatur ilmu politik memang dikenal istilah divided government. Divided government adalah sebuah situasi di mana kekuasaan atau pihak yang berkuasa di eksekutif dengan di legislatif itu berbeda. Contohnya mungkin yang gampang dicerna itu di Amerika. Di Amerika sekarang ini presiden atau eksekutif itu datang dari Partai Demokrat, tapi legislatif atau pihak pembuat undang-undang itu dikuasai oleh Republik begitu. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah, sisi positifnya adalah memang checks and balancesnya lebih kuat begitu. Apalagi memang fungsi pengawasan itu inherent menjadi tupoksinya atau menjadi eksistensinya dari DPR begitu. Sisi negatifnya adalah kalau komunikasi antara eksekutif dengan legislatif itu buruk, pengambilan keputusan akan bertele-tele, akan sulit bahkan tidak mencapai kesepakatan begitu. Nah, yang kita harapkan adalah kenegarawanan dan kecanggihan komunikasi di antara dua-duanya. Jadi Anda melihat itu tidak? Maksudnya selama ini kita melihat proses politik sejauh ini begitu, apakah Anda melihat kenegarawanan dari mayoritas politisi di Indonesia? Minimal begini dulu, saya pada tataran pada tataran teknis dulu ya. Kalau filosofis itu atau normatif itu agak susah. Semuanya ngomong bagus. Kita lihat realitas politiknya lah. Kalau realitas politiknya saya kira Pak Jokowi orang yang cenderung terbuka ya. Selama ini dia kelihatan seperti keras, tapi belakangan saya melihat dia cenderung terbuka. Nah, keterbukaan itu menurut saya penting. Istilah saya begini, Pak Jokowi itu tidak cukup hanya belusukan ke masyarakat, tapi juga harus belusukan ke elit, belusukan ke Senayan. Jadi faktor komunikasi politik, ketemu dengan Pak Setia Novanto, ketemu dengan Bang Zul, itu harus sering-sering lah. Jadi jalur-jalurnya personal, masalah-masalah kebuntuan politik, konstelasi politik yang berbeda itu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang personal. Nah, selama ini kan kendalanya ada hambatan komunikasi. Kenapa? Misalnya Ibu Mega tidak mau ketemu dengan Pak SBY begitu. Saya kira nanti Pak Jokowi kalau sudah dilantik mungkin harus menemukan formula lah. Bagaimana kebekuan pribadi ini tidak menyebabkan implikasi yang besar kepada tataran pemerintahan. Implikasinya gini, jangan sampai masalah pribadi, misalnya saya dengan Bang Yandri, yang susah rakyat kira-kira. Jangan susah rakyat gitu. Jadi jangan jadi masalah negara. Jangan jadi masalah negara. So, ini memasuki situasi di mana masalah-masalah pribadi bisa berimplikasi kepada
masalah kenegaraan orang banyak gitu. Jangan seperti itu harapannya. Oke, baik. Berarti komunikasi politik sejauh ini tuh akan seperti apa? Karena yang memang menjadi pertanyaan masyarakat kan melihat tampaknya ada kubu yang begitu jauh-jauhan gitu. Megawati Soekarno Putri tidak mau bicara dengan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian KMP juga dengan koalisi Indonesia Hebat ini tampak tegang begitu. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa nanti memang ke depannya ini untuk masyarakat, for the people's sake? Saya kira memang komunikasi semua elit harus diperbaiki gitu loh kan. Jadi kita mari duduk bersama ya kan, walaupun tadi kamarnya beda-beda ya kan, fungsi kita beda-beda. Tapi yang saya tangkap selama ini kan, koalisi Indonesia Hebat lebih terlalu percaya diri. Seolah-olah selesai sama dia semua selama ini. Ya kan? Ini yang membuat kita solid sebenarnya. Ya kan? Contoh tadi Bang Kodari. Mereka di atas angin menang. Sehingga mereka seolah-olah mengolok-olok kita di pemilihan ketua MPR misalkan. Jadi kalau mereka seolah-olah menang, kita ini dianggap nggak ada. Nah, pas misalkan nanti di luar harapan mereka, baru mereka mungkin agak mengemis-mengemis. Nah, ini menurut saya yang salah komunikasinya. Jadi jangan kita ini dianggap kita didekati kalau perlu waktu butuh, tapi mari komunikasi ini dieratkan saja gitu loh. Dalam sebuah berbagai kesempatan, berbagai event atau apapun, semuanya sebenarnya bisa sebenarnya. Dan yakinlah KMP itu bukan untuk merorong negara, bukan juga untuk menghambat program Jokowi yang pro rakyat. Selama dia pro rakyat, kita jamin kita yang paling depan. Cuma kalau dia bertolak belakang dengan janji-janji dia, bahkan sekarang sudah mulai, misalkan dulu dia bilang kabinet ramping, sekarang mau ngajak-ngajak koalisi merah putih ya kan. Dulu misalkan tidak ada tanpa syarat, sekarang parpol juga banyak masuk. Saya kira, nah di sini peran kita gitu loh, peran koalisi merah putih untuk mengawasi apakah benar janji-janji kampanye itu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau dia memang betul, kita yang paling depan. Cuma jangan coba-coba Jokowi kalau misalkan bermain-main untuk mengelabui kehendak rakyat, pasti KMP tidak akan tinggal diam. Galak bener KMP. Garang ya. Garang bener. Ini sikap, karakter gitu, penting. Kita harus lihatkan pada masyarakat. Baik, nanti saya juga ingin tanya apa kabar nih akhirnya posisi P3 gitu, yang akhirnya sampai sekarang tuh in limbo gitu. Tapi kita akan bahas itu setelah jeda berikut ini. Ada Pak Surya Dharma Ali atau Romi di sini nih.